warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang implementasi dakwah di tengah keragaman antar etnis, ras, dan bangsa. Jadi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika membuat ragam bentuk komunikasi yang ada di Indonesia banyak dilatar belakangi oleh budaya yang berbeda. Bangsa Indonesia sendiri adalah bangsa yang sering disebut sebagai bangsa paling majemuk di dunia. Di negara dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa ini, berdiam tidak kurang dari 300 etnis dengan identitas kulturalnya masing-masing. Lebih dari 250 bahasa dipakai, beraneka adat istiadat yang dipercayai. Orang dengan suku berbeda dapat hidup rukun dengan suku lain yang berbeda etnik, ras, dan bahasa. Maka dari itu, tentu menjaga kerukunan tidak cukup hanya memahami keanekaragaman yang ada di sekitar kita secara apatis dan pasif. Memahami keanekaragaman seharusnya melibatkan sikap diri secara pluralis, sebuah sikap penuh jujur, adil, dan penuh empati, yaitu menempatkan perbedaan pada tempatnya, yaitu dengan menghormati, menghargai, dan mengakui eksistensi orang lain sebagaimana menghormati dan mengakui eksistensi dari diri sendiri. Terkait dengan ini, beberapa hal berikut tampaknya merupakan persoalan mendasar yang harus senantiasa diupayakan. Islam diharapkan menjadi rahmah untuk seluruh alam. Hal itu adalah penyiapan dai yang arif sekaligus bersifat inklusif, memilih materi dakwah yang menyejukkan, dan pemilihan media dakwah yang bisa dijangkau semua umat Islam. Dai yang arif dan inklusif adalah tugas setiap umat Islam untuk tidak hanya melaksanakan ajaran agamanya, tetapi juga mendakwakannya kepada diri sendiri maupun orang lain, manapun dan kapanpun. Dakwah sebagai upaya penyebaran ajaran Islam merupakan misi suci sebagai bentuk keimanan setiap muslim akan kebenaran agama yang dianggapnya. Agar tujuan mulia seperti ini tercapai, maka hal-hal berikut seyogyanya dimiliki oleh seorang dai dalam melakukan dakwah pada masyarakat plural. Yang pertama, yaitu menyadari heterogenitas masyarakat sasaran dakwah atau mat'u yang dihadapi. Keragaman mat'u sebagai sasaran dakwah menuntut metode dan materi serta strategi dakwah yang berasal kebutuhan mereka. Yang kedua, dakwah hendaknya dilakukan secara persuasif, yaitu jauh dari sifat memaksa. Karena sikap yang demikian, di samping kurang arif, juga akan berakibat pada keengganan orang mengikuti seruan sang dai yang pada akhirnya akan membuat misi suci dakwah menjadi gagal. Tiga, memahami perbedaan dan menyuai sikap ekstremisme dalam beragama. Prinsip Islam dalam beragama adalah sikap jalan tengah dan moderat. Jumlah ayat Al-Quran dan Al-Hadis secara tegas menganjurkan umat Islam untuk mengambil jalan tengah, menjauhi ekstremisme, dan menghindari pemaksaan dalam mendakwakan agama. Dakwah Islamnya akan lebih bermakna atau meaningful jika menerapkan ketiga strategi tersebut. Jadi itu tadi ya teman-teman, contoh dari 3 implementasi yang harus dilakukan dai ataupun daiyah menyebarkan dakwah di tengah keragaman komunikasi antar etnik, ras, budaya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.